Berdasarkan permohonan kami pada tanggal 16 Desember kalau saya nggak salah ya, kita sudah mengajukan surat permohonan untuk pemeriksaan setempat agar majelis hakim atau bisa melihat situasi atau kondisi tempat kejadian perkara, mulai dari saguling di lantai 3, mulai dari di lantai dasar, sampai dengan di TKP di Duren 3 ini. Nah, artinya kami minta atau kami harapkan majelis dapat mempunyai pandangan atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya di mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh pintu kamar dan pada saat itu kamar tertutup. Nah, intinya kami berharap agar nanti Yang Mulia dalam memutuskan atau mempertimbangkan putusannya sesuai dengan fakta yang terjadi. Agenda selanjutnya ada pemeriksaan terdakwa, apakah sudah ada persiapan khusus atau ada nanti hal tertentu yang misalnya dari pemeriksaan setempat ini juga akan dibawa ke dalam kesaksian yang nantinya terakhir akan disampaikan ketika Jadi dan pertama kami sampaikan terima kasih dulu ya, terima kasih pada majelis hakim yang sudah mengabulkan permohonan yang diajukan diterima tanggal 16 ya Bang ya, 16 Desember dan kemudian dikabulkan sekarang. Kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan kami penasihat hukum Pak Ferdy Sambo atau Bu Putri, tapi seperti yang kita lihat di sini seluruh penasihat hukum untuk terdakwa lain juga hadir dan selain majelis hakim dan jaksa tentu saja. Sehingga harapannya ini bisa membuat terang perkara secara keseluruhan. Nah, kita kan sekarang berada di rumah Duren 3 di TKP, tadi kami masuk ke dalam. Kalau boleh saya tunjukkan ya, kalau teman-teman melihat ini garasi di mana Joshua sempat keluar. Kalau dari CCTV yang di ujung sana, Joshua sempat keluar di sini dan mobil Pak Ferdy Sambo dari arah sana sempat melihat, Pak Ferdy Sambo sempat melihat Joshua dan pada saat itulah kondisi emosionalnya meningkat sehingga rencana awalnya memenuhi undangan ke Depok, tapi akhirnya berhenti melewati rumah ini. Jadi sebenarnya Pak Ferdy Sambo nggak ada rencana sama sekali ke rumah Duren 3 pada saat itu. Karena dia baru mendapat cerita istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh orang yang dipercayai. Kemudian ia lewat di sini dan melihat Joshua sempat keluar pagar, maka emosinya meningkat secara intens pada saat itu. Dan kalau dilihat sebenarnya Joshua bisa bergerak bebas di depan pagar ini sampai ke dekat taman sana yang juga ditunjukkan oleh jaksa di CCTV. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dan saksikan di luar sini. Yang kedua, kalau kita masuk dari garasi ini ada dapur. Nah, di dapur itu kemudian belok ke kanan itu ada ruang tengah. Nah, dari ruang tengah itu sebenarnya bisa dilihat bahwa posisi korban itu ada di samping tangga. Tadi majelis hakim juga melihat ke atas tangga, kemudian juga melihat kamar yang dihuni Bu Putri pada saat itu. Dan di kamar itu situasi ada 2 tempat tidur, satu tempat tidur sebelah kiri di belakang pintu yang kondisinya menurut jaksa tadi masih asli, kondisi pada saat itu, kondisi setelah digunakan ya. Dan tempat tidur kedua itu belum digunakan. Sehingga kalau dari tempat tidur Bu Putri pada saat itu di dalam kamar, kalaupun pintunya terbuka, itu tetap tidak bisa melihat dan tidak mengetahui peristiwa penembakan. Itu secara jelas tadi bisa kita lihat. Apalagi sebenarnya dari fakta kita menemukan bahwa pintunya sebenarnya tertutup pada saat itu. Itu yang pertama di rumah Duren 3. Nah, kalau kita mundur sedikit di rumah Saguling, tadi ada beberapa lokasi yang dilihat, tapi kami mengajak untuk fokus di lantai 3. Di lantai 3 kan ada satu keterangan yang mengatakan seolah-olah Bu Putri ada di sana.
dan bahkan Ini terkait pemberian hadiah setelah penembakan? bukan di lantai 3 ketika Perintah. Ricky pertama dan Richard pertama kali dipanggil. Nah, pada saat itu tadi dilihat bahwa ada ruang tamu, kemudian antara ruang tamu dengan kamar itu sebenarnya jauh ya, ada koridor yang cukup lebar dan ada lemari. Jadi ketika pintu ditutup di koridor itu saja, apa yang dibicarakan di ruang tamu sudah tidak kedengaran sebenarnya di sana. Dan baru bisa masuk kamar Bu Putri ketika berjalan di koridor itu sampai di ujung, baru bisa belok ke kanan, dan itu sangat jauh sebenarnya. Bu Putri tidak mungkin bisa mendengar apa yang dibicarakan di ruang tamu tersebut ketika Ricky dan Richard dipanggil secara bergantian. Nah, harapan kami ini bisa memperjelas ya, sebenarnya kasus posisinya seperti apa, faktanya seperti apa, agar baik majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum bisa berdiri pada fakta yang sama. Jadi kita sepakati bahwa kita berdiri pada fakta yang sama, bukan berdiri pada asumsi. Nah, itu salah satu tujuan dari kenapa pemeriksaan ini perlu dilakukan. Penegasan aja Pak, berarti artinya ketika di lantai 3 itu memang ada perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo tetapi tanpa Putri Chandrawati, gitu maksudnya yang tadi mau disampaikan? Yang terjadi Penegasan adalah pertama Ricky dipanggil, kemudian ada pertanyaan. Jadi konteksnya adalah pertanyaan, kamu tahu nggak situasi di Magelang? Ibu dilecehkan di sana. Saya mau klarifikasi. Jadi poin kedua adalah klarifikasi. Klarifikasi dan pertanyaan bahwa kamu bersedia backup nggak? Kalau dia melawan, kamu berani tembak nggak? Konteksnya adalah pertanyaan untuk kebutuhan klarifikasi nanti. Jadi tidak ada sebenarnya bahasa eksplisit bahwa kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Dan itu sudah muncul di fakta sidang. Dan itu terjadi juga Hal yang sama juga sama. Jadi konteksnya pertanyaan, klarifikasi, permintaan backup, dan kemudian kondisi bersyarat. Kalau dia melawan, kamu berani tembak nggak? Itu pertanyaan. Makanya Ricky menolak pada saat itu. Jadi sangat aneh kalau ada satu saksi yang berdiri sendiri kemudian bilang dia diperintahkan kemudian dikasih amunisi dan lain-lain. Tadi juga ditunjukkan bahwa posisi tempat senjata juga jauh sekali sebenarnya dari ruang tamu tersebut. Dan tadi juga ditunjukkan bagaimana kalau di CCTV kan kita lihat Richard berbelok ke kiri membawa stayer senjata laras panjang besar. Padahal sebenarnya kalau mau ke lift itu belok ke kanan. Dan di CCTV juga tidak terlihat Richard sempat membawa stayer itu di tangga di sebelah lift di sebelah kanan itu. Jadi itu keterangan yang kami selalu bilang kalau keterangan itu berdiri sendiri, tidak sesuai dengan bukti yang lain, maka keterangan tersebut tidak valid sebagai bukti. Nah, semoga tadi bisa memperterang bagaimana situasi yang terjadi. Nanti lebih detailnya lagi akan tentu saja disampaikan di ruang sidang seperti pernyataan majelis hakim ya, bahwa nanti pembuktian akan dilakukan di ruang sidang. Pada intinya kan hari ini majelis hakim sudah melihat TKP langsung, sehingga pada saat pemeriksaan terdakwa, majelis hakim juga bisa menanyakan kepada terdakwa dengan posisi yang jelas pada saat itu. Karena selama ini sebelum pada saat persidangan majelis juga belum melihat kondisi TKP seperti apa. Nah, kami harapkan dengan melihat kondisi TKP ini baik di Saguling maupun di Duren 3, majelis hakim dalam memeriksa pemeriksaan terdakwa nanti sudah memahami posisi masing-masing saksi pada saat itu. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Mas Febri kesempatannya untuk Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.